Yang berikutnya, Ustadz, ketika kita sedang menjalankan puasa, kita dibuat emosi oleh orang lain dulu. Maaf, saya ulangi. Ustadz, ketika kita sedang menjalankan puasa, kita dibuat emosi oleh orang lain. Lalu kita marah. Apakah bisa batal, Ustadz? Atau lebih baiknya kita tahan lalu keluarkan emosi kita ketika sudah berbuka? Marahnya di jalan, kesenggol. Saya lagi puasa. Bu, saya lagi puasa. Wah, kurang ajar gini-gini nih. Maaf, saya lagi puasa. Datang ke rumah, ketika buka, ngomong ke cermin, kurang ajar. Ngomelin orang di jalan tadi. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita berpuasa, kita marah, kita batal puasanya? Puasanya tidak batal. Puasanya kalau marah tidak batal. Selama dia tidak makan minum, tidak kemasukan zat makanan melalui rongga-rongga tubuh. Mulut, hidung, pantat. Ingin tahu bagaimana cara haji tanpa antri dengan murah-meriah dan berkah atau haji mandiri 3M, simak terus penjelasan dari Madrasah Umat Channel. Diinfus, batal. Infus makanan ya, batal. Walaupun ikhtilafiyah. Nah kalau kita sedang puasa, kata Rasulullah, apabila kalian sedang berpuasa, lalu ada orang yang mencaci maki, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Tahan. Jangan sampai kita lapar dari pagi sampai sore, tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Kata Rasulullah yang intinya betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Tahan. Tahan. Tenang. Ya. Setelah itu apa? Tahan saja. Ambil air wudhu. Nah, marah itu bisa hilang dengan air wudhu. Kalau lagi marah, usahakan duduk. Marah itu kan emosional, darah yang naik, apalagi tadi saya bilang panas, ya. Ditambah setan yang ada di dalam hati kita, dia memompa darah. Sebelum saya umroh kemarin saya ceritakan kan ketika kajian Isra Miraj, bagaimana setan memompa darah di hati kita. Nah itu yang membuat apa? Darah tinggi. Makanya kalau ada orang yang senewen, orang marah-marah, pasti orang mengatakan apa? Ih dia mah darah tinggi gitu kan ya. Itu marah, darah tinggi itu identik dengan marah. Karena ada setan yang bersemayam di dalam hatinya. Dia masuk ke peredaran darah, dari situ dipompa sehingga dia marah-marah. Caranya apa? Wudu. Setan itu berasal dari air. Kalau kita sudah wudu, ya kita berdoa, usapkan tangan, baca Al-Fatihah, gini, elus-elus. Kenapa kita sholat begini? Kenapa kita sholat begini? Kenapa kita sholat gak begini? Atau kenapa kita sholat gak begini? Kenapa? Ada sholat yang begini. Ada. Saya pernah lihat orang sholat begini tuh pusing kali dia. Tapi nggak ada sholat yang begini. Nggak ada sholat yang begini. Nggak ada. Sholat begini. Kenapa? Untuk menekan setan yang ada dalam hati agar kita tenang. Makanya ketika sholat tenang nggak? Tenang. Oleh karena itu orang yang tadi marah kena wudhu. Setan panas kena air akan terhapus. Yang berikutnya apa? Dari berdiri sedang marah, duduk. Dari duduk sedang marah, berbaring. Insya Allah akan meredakan marah. Tapi kadang-kadang namanya orang marah seperti itu lupa. Harus ada yang mengingatkan, harus ada yang ngingetin.
Harus ada yang ngingetin, harus ada yang mengingatkan. Ya. Jadi ketika berpuasa pengen marah, duduk dulu. Masih marah, tiduran dulu. Dalam ilmu pengetahuan marah tadi, semakin tinggi dengan inti bumi, maka gaya gravitasi semakin tinggi. Semakin tinggi gaya gravitasi, maka pompa darah semakin cepat. Kemarin saya ceritakan ini ke anak-anak saya di depan Burj Khalifa di Dubai. Saya lagi duduk di Dubai, di atas menara Dubai itu ada orang loncat. Ada orang loncat. Dia terjun payung gaya bebas. Setiap menit itu orang loncat. Tung, dar, itu nggak habis-habis orang. Orang loncat itu di menara dan kelihatan orang tuh loncat. Lalu anak saya nanya, Abi, kok dia bisa tahu sih kapan harus mencet tombol parasutnya itu ngembang? Saya bilang, itu menggunakan detektor jarak MDPL atau jarak ke laut. Jadi sekitar berapa ratus meter dari permukaan laut dia terbuka sendiri dan itu memang meledak seperti bom. Buar. Dan kedengeran tuh kuping kita di bawah. Jadi bukan sama orangnya. Kenapa? Karena ketika orang terjun itu hati kita nyelenot. Tahu nggak nyelenot? Kalau kita naik pesawatnya turbulensi turun, hati kita nyelenot nggak? Nyit begitu tuh. Atau naik odong-odong lah. Kalau nggak pernah naik pesawat naik odong-odong, tapi odong-odongnya jatuhnya dari terjun. Atau ketika kita naik roller coaster, ketika kita turun hati kita tuh nyelenot dan kita akan kehilangan kesadaran. Sama dengan pesawat. Pilot pesawat kalau sudah sekitar 8G, saya nggak tahu berapa gitu ya, itu dia akan kehilangan kesadaran. Begitu juga ketika orang tadi boro-boro mau lihat berapa meter dari darat, nggak bisa dia kehilangan kesadaran. Ketika mau turun, meledaklah parasutnya mengembang. Nah baru dia sadar, oh iya gitu. Ya. Begitu juga tubuh kita. Ketika tubuh kita semakin jauh dari inti bumi, maka gaya gravitasi kita semakin tinggi. Sehingga memompa darah semakin cepat. Itulah marah. Bagaimana caranya agar memompanya tidak terlalu cepat, tidak darah tinggi, duduk kitanya. Dari duduk terlentang. Ini hadis Rasulullah, inline dengan ilmu pengetahuan. Paham ya? Jadi puasanya tidak batal ibu yang bertanya, tetapi pahalanya tidak mendapatkan apa-apa kalau ketika puasa marah. Apakah tahan sampai di rumah kita keluarkan ketika berbuka? Gak apa-apa ibu, di kamar mandi aja bukanya. Gak apa-apa ibu marahnya di kamar mandi aja. Jangan ke orang. Ya. Tapi kalau sudah emosi itu kan, marah itu kan ketika terjadi di situ. Dia itu kan emosional itu terjadi insidental. Gak ada orang yang niat marah besok. Ada gak ibu mau niat marah besok? Gak ada. Itu biasanya sudah reda sendiri. Sekarang saya kecewa, marahnya besok gak bisa. Besok juga akan hilang. Saya ingin marah sama Bang Reksa. Ketika ketemu muka juga hilang. Makanya kalau marah lebih baik wudhu, diam diri, tiduran. Insya Allah clear. Cuma kadang-kadang kita yang namanya marah dilupa oleh Allah. Kitanya nggak ingat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ingin tahu cara mendidik ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau takdibuna? Ikuti terus channel atau kajian Madu.